roundabout there. We I might think you're be going about to to see see it. big moment there as he backshifts down in towards those ever tightening right hand. Pertamina Mandalika International Street Circuit menjadi salah satu topik hangat dalam sepekan terakhir. Pasalnya, trek balap yang terletak di Lombok ini sudah siap untuk menyelenggarakan event balap level internasional. Tidak bisa dipungkiri, kehadiran sirkuit Mandalika bakal jadi era baru buat motorsport Indonesia. Karena sudah cukup lama Indonesia tidak menggelar event balap level internasional. Sebelum menyaksikan event besar di sirkuit tersebut, berikut ini adalah 10 fakta terbaru menarik sirkuit Mandalika. Lokasi. Sirkuit Mandalika akhirnya memiliki nama baru, yaitu Pertamina Mandalika International Street Circuit. Resmi diperkenalkan sebagai Pertamina Mandalika International Street Circuit, arena balap yang satu ini berlokasi di Jalan Raya Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Secara geografis, Mandalika masuk ke Kabupaten Lombok Tengah, Desa Kuta. Mandalika sendiri merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Pariwisata Indonesia. Berada di kawasan ekonomi dan pariwisata, sirkuit yang berkonsep street first ini dibangun dalam kawasan The Mandalika, yang merupakan destinasi pariwisata kelas dunia. Keistimewaan lainnya dari sirkuit Mandalika adalah lokasinya yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Balapan dengan view Samudra Hindia, keren gak tuh? Peresmian. Setelah melalui serangkaian tahap pembangunan hingga akhirnya rampung, sirkuit Mandalika yang menjadi kebanggaan Indonesia ini akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 November 2021. Hal ini ditandai dengan penandatanganan batu prasasti oleh Pak Jokowi. Sebelum meresmikan sirkuit internasional Mandalika, Pak Jokowi juga berkesempatan menjajal sirkuit dengan sepeda motor custom warna hijau dengan nomor RI1. Menggunakan pakaian balap serba hitam termasuk helm, Pak Jokowi akhirnya menjajal sirkuit Mandalika. Di sisi lain terlihat Menteri BUMN Erick Thohir mendampingi Pak Jokowi. Erick Thohir mengepakkan bendera bermotif papan catur sebagai tanda balapan dimulai. Ngelihat para pejabat negeri balapan, seru juga ya. Tapi pasti pemenangnya tetap Pak Jokowi kali ya. Panjang lintasan. Sebagai salah satu sirkuit balap internasional, sirkuit Mandalika memiliki lintasan sepanjang 4,310 km atau 2,678 mil. Lintasan sepanjang 4,3 km ini memiliki 17 tikungan yang siap ditaklukkan oleh para pembalap dunia. Tikungan tersebut terdiri dari 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Untuk spesifikasi lainnya, trek ini dilengkapi dengan 2 service road, yaitu service road inner yang memiliki panjang 3,8 km dan lebar 14 meter, serta service road outer yang memiliki panjang 4,32 km dan lebar 14 meter. Selain itu ada juga pit lane yang memiliki panjang 835 meter dan lebar 14 meter. Warna lintasan. Sirkuit Mandalika terus melakukan persiapan jelang menjadi tuan rumah berbagai ajang balapan internasional. Menariknya, dari persiapan tersebut ada yang terlihat mencolok dari kehadiran 3 warna yang terlihat di lintasan sirkuit Mandalika. Lantas warna apa sajakah itu? Dan makna di balik warna tersebut apa ya? Nah, 3 warna tersebut terdiri dari merah, putih, dan hijau yang berada di tepi lintasan. Ketiga warna tersebut merupakan standar resmi yang ditetapkan Federation Internationale de Motocyclisme atau FIM, di mana warna merah dan putih menandakan curb sebagai racing line yang memandu pembalap. Sementara warna hijau adalah track limit atau pembatas track. Pasalnya, ketika ada pembalap yang menyentuh garis tersebut, maka akan dikenakan penalti seperti long lap penalti atau lainnya. Jadi, milih warnanya nggak sembarangan ya, karena ketentuannya emang ada.
kapasitas penonton. Dari spesifikasi lintasan, selanjutnya kita beralih ke kapasitas penonton. Ada yang bisa tebak nggak berapa sih kapasitas penonton untuk sirkuit Mandalika? Nah ternyata nih guys, sirkuit Mandalika memiliki kapasitas penonton hingga 195.000 total penonton untuk kondisi normal. Adapun di tengah masa pandemi COVID-19, jumlah penonton masih dibatasi, yaitu 114.000 penonton. Sementara itu di bagian grandstand memiliki kapasitas 50.000 seat atau tempat duduk. Bisa dihadiri oleh penonton sebanyak ini, pastinya protokol kesehatan semakin diperketat dong ya. Komponen aspal dan lintasan. Hal menarik lainnya yang harus diketahui dari sirkuit Mandalika adalah komponen aspal yang digunakan. Untuk hal yang satu ini, PT Indonesia Tourism Development Corporation atau PT ITDC mendatangkan aspal khusus dari Inggris untuk lapisan paling atas trek sirkuit Mandalika. Tenang, aspal buatan Indonesia juga terpakai kok. Di mana aspal buatan Indonesia digunakan untuk lapisan aspal bagian bawah trek. Tidak hanya aspal yang didatangkan dari luar negeri, ITDC juga mendatangkan pagar pembatas yang berisi angin untuk di pinggiran sirkuit langsung dari Jerman. Sedangkan untuk komponen lainnya, sirkuit Mandalika tetap mengandalkan produk buatan lokal NTB. Salah satunya batu kerikil untuk gravel sirkuit. Produk lokal mah nggak masalah, yang penting kualitasnya terbaik dong ya. Bener nggak sih? Biaya pembangunan. Pembangunan sirkuit Mandalika dimulai sejak akhir tahun 2019. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun, sirkuit Mandalika sudah diresmikan dan siap untuk digunakan. Selesai dalam kurun waktu yang singkat, kira-kira biaya pembangunan sirkuit Mandalika habis berapa ya? Nah ternyata nih guys, total biaya pembangunan sirkuit Mandalika mencapai 1,1 triliun rupiah. Sumber dana yang dikucurkan untuk proyek ini tidak hanya dari ITDC saja, melainkan ada juga pinjaman dan sebagian dari penyertaan modal mandiri atau PNM untuk pengembangan pariwisata. Dapat 3 rekor muri. Sebelum digunakan untuk arena balap internasional, sirkuit Mandalika bahkan sudah mendapatkan 3 rekor penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Ketiga rekor MURI yang didapatkan adalah pengaspalan menggunakan teknologi Building Information Modeling atau BIM dengan volume terbanyak. Kemudian pembangunan sirkuit pertama standar Federation Internationale de Motorcyclism atau FIM. Dan yang ketiga yaitu lintasan sirkuit tercepat. Siap gelar WSBK. Setelah absen lebih dari 2 dekade, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah ajang balap roda 2 berkelas internasional, yaitu World Superbike atau WSBK. Penyelenggaraan WSBK 2021 ini akan berlangsung pada 19 sampai 21 November 2021 di Pertamina Mandalika International Street Circuit. WSBK Mandalika merupakan seri terakhir yang berlangsung pada musim balap 2021. Berhasil menjadi tuan rumah WSBK 2021, sirkuit Mandalika adalah sirkuit ke-51 dalam sejarah balapan WSBK. Jadi gimana? Udah pada punya tiketnya belum? Pastikan semua syarat dan ketentuan saat menonton sudah kalian penuhi ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, oke? Masuk kalender MotoGP 2022. Setelah WSBK 2021, sirkuit Mandalika masuk dalam daftar sirkuit yang akan digunakan pada MotoGP 2022. Jadwal sementara yang dirilis, sirkuit Mandalika akan menggelar MotoGP putaran kedua dari total 21 putaran yang ada. Dikutip dari laman resmi MotoGP, rencananya pelaksanaan MotoGP putaran kedua akan digelar pada 18 sampai 20 Maret 2022. Mengenai penyelenggaraan MotoGP di Indonesia, CEO Dorna Carmelo Esvelata menyebut Indonesia sebagai pasar utama MotoGP.
Balapan di sirkuit Mandalika diyakini bakal menciptakan atmosfer kompetisi yang berbeda dibanding musim-musim sebelumnya. Nah, jadi buat kalian pecinta MotoGP di tanah air, siapkan waktu kalian di tanggal tersebut ya. Thank you update lovers.